Selamat datang di negara bayangan, diorama wajah negara nyata yang ada di realita. Hei, Wapres, ngapain lihat apa Anda? Ini loh, kayak saya lihat nih di luar ini sepi gini loh Pak. Saya khawatir nanti, kan sebentar lagi kita mau pemilu. Ya. Kalau sepi kayak gini di luar nggak ada orang, rusa pun udah makin sepi rusa sekarang ini di istana kita ini. Bagus dong, lebih sepi, lebih damai kan Ya bagus. enggak, kalau pemilu sepi gini gimana? Ekonomi tidak berlihat kalau kata Kiai Nusron. Tidak konkret. Tidak konkret ekonomi. Dan nanti takutnya betul. golput tinggi Pak Yai. ya. Kalau golput tinggi, Pak Yai, Pak Presiden. Kan bukannya Anda yang gay. Gua kalau golput tinggi, nanti calon presiden yang kita dukung nggak menang. Nanti malah lawan kita yang menang kalau golput tinggi. Ya memang. Voters turn out. Terus kita bisa apa? Biarkan masyarakat yang menilai. Jangan, kita harus intervensi Pak Presiden. Mana Izin. bisa intervensi-intervensi? Kalau pakai aturan kan mungkin agak susah. Biarkan masyarakat yang menilai. Sudah. Pak, bukan. Pak Presiden, Ya. saran saya ya, Bapak Bapak panggil aja. Siapa? Ketua MUB, Siapa itu? Majelis Ulama Bayangan. Oh ada ya, kita ada. punya juga ya kita? Ada. Ini apa istimewa ulamanya ya, untuk bisa bikin fatwa haram aja Pak kalau golput Pak. Jadi sekalian aja diharamin aja. Orang kan kadang-kadang lebih takut sama fatwa Pak daripada takut sama aturan. Oh gitu? Iya. Ya kita coba aja lah, kali aja bisa ya. Iya, Bapak setuju kan? Ya kalau Anda yang kompori ya saya sur juga. Iya, karena ini kemauan rakyat Iya, Pak. benar, Iya. Dan itu kayak jokes minggu lalu. Iya, dan ini konstitusional. Iya. Ingat Pak, Bapak tidak akan didemo Betul, di betul. mana-mana. Jangan biarkan masyarakat yang menilai. Kan MUB masyarakat. Iya, Ya udah. masyarakat ke masyarakat. Meskipun dia diarahkan. Iya. Iya, Biasanya saya juga jadi dewan pengarah di situ. Iya, Kalau mau- bisa diarahkan. Iya, kan? betul. Oke, kita akan saksikan ya apa Oke. saja yang terjadi minggu ini Oke. gitu ya. Tapi setelah kita lihat OBB, Bapak tahu OBB? Bumper OBB. namanya, bumper. Oh, bumper. Berikut ini. OBB. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kali ini kita akan melihat berita-berita. Anda dan lebih cocok jadi host apa TV yang dibanding terjadi dari presiden. Saya Anda. terpengaruh CNN Connected ini. Jangan dong. Mbak Fani top memang. Iya. Tama. Oke, Idola kita langsung masuk ke situ. Oke, kita akan saksikan Pak apa saja peristiwa-peristiwa Oke. ya dari laporan intelijen kita nih. Pertama nih dari calon presiden ini, Mas Ganjar titip pesan ke ibu-ibu, Ya. jangan suruh anak perempuan cepat nikah. Oh, apa masalahnya apa? Ini masalahnya kan bukan ini aja Pak, ya ini satu masalah yang kita bisa perdebatkan. Masa orang mau nikah nggak boleh, Ya. ya kan harus dilarang-larang. Yang penting kan cukup secara aturan dan juga sudah matang kan harusnya. Tapi ada yang lebih bahaya dari ini Pak, Apa? problemnya. Apa? Ini orang menyasar orang-orang seperti saya, Oh. yang udah tua belum nikah ini loh Pak. Oh, maksud Anda siapa? Ya saya gitu. Jadi udah tua belum nikah harusnya jadi masalah. Lebih masalah daripada anak perempuan cepat nikah. Ya lebih masalah lagi Pak, Ya. kalau udah tua belum nikah sok ganteng pula kan. Udah next. Iya. Next. Jangan sok gemoy tapi sok ganteng next. ya. Oke, next. Oke. Nah ini dia penjelasan Pak Prabowo soal pidato ndasmu etik Ya. yang tuai sorotan. Ini masih bergulir di mana-mana nih Pak Presiden. Ini Ya. gimana Pak Presiden? Saya melihatnya? baru tahu juga ternyata selain ada mahkamah etik juga ada nasmu etik. Ya harusnya ya betul kalau iya ya. Iya kan? Iya. Ada apa etik lagi? Ya ada komisi etik di bola ini ada Ya. ndasmu etik ya. Nasmu etik. Harusnya ini saya sarankan kepada Pak Prabowo nih yang Ya. lain kali supaya tidak menjadi kontroversial pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti masyarakat dong Pak. Iya. Misalnya your head etik gitu ya. Ndasmu kan. Iya, iya. Atau kalau mau bilang matamu ya your eyes Ya, gitu kan orang betul, minimal betul, nggak betul. tersinggung karena Dan- lebih dan Pak polite. Prabowo bilang juga di situ tidak Ya. perlu dibesar-besarkan. Ini udah besar ini. Udah gede Pak. Udah Iya. gede, udah gede. Ya, itu saran saya Pak Prabowo kan bahasa Inggrisnya bagus ya kan harusnya Ya, pakai aja istilah-istilah your head. Indian, ya Nah, kan? maksudnya your endasmu Pokoknya gitu kan. KPI-nya Pak Nusron Wahid bingung aja gitu. Iya. Nah, itu udah benar tuh Pak Di Prabowo. bahasa grassroots tradisional sarungan belum tentu mengerti. Iya. Nah, Oke, next. Oke, ini masalah berikutnya Pak, nggak tahu di masalah apa bukan ya. Ini pemerintah pertahankan SKB 2 menteri soal pendirian rumah ibadah.
Oh, Nah, ini kenapa? juga jadi problem Apa terutama. masalahnya apa ini? Ini terutama buat saudara-saudara kita non-muslim ini Ya. Pak, yang katanya sampai sekarang agak sulit mendirikan rumah ibadah. Syaratnya terlalu rumit gitu. Ya. Makanya kemarin kita kemana-mana yang terdengar itu lagunya lagu gereja tua Pak, dari Panbers Pak. Kenapa? Karena gereja baru susah didirikan jadi gereja tua dulu. Ya tapi gereja tua, setua-tuanya gereja tua pasti pernah muda. Ya, seperti Oke, next. Saya. ya, next kita Ini Pak industri Presiden. nih. Ya, nggak boleh kalau di tempat lain boleh lebih Boleh. liar ya Pak. Di sini takut sama Mbak Titin kita kan Pak. Next, Rizik Syihab bakal dukung keputusan Ijtima Ulama soal Capres. Apakah ini berita yang menggembarkan Pak Presiden? Waduh, emang bisa nolak? Oke, kita lanjut, kita panggilkan semua narasumber kita. Iya. Ya, Iya. oke. Ini kita akan, kok narasumber? Ini kita mau Oh rapat iya, kabinet. Gimana sih Anda menteri, ini? sorry. Latihan Sorry, dong, saya sorry. sekali. Tadi udah rehearse Betul, 2 kali betul, ya kan. Kita undang menteri-menteri. Karena ini masalah-masalah yang top ya kan. Karena berubah jabatan ini loh tadi, lupa pula saya jadinya kan. Iya, makanya kita undang menteri agama kita dulu deh. Ada menteri yang komplain minta diubah jabatan. Menteri yang nggak pede, padahal ini pun bayangan ya kan. Ya. Oke, kita panggilkan Menteri Agama Bayangan. Kabinet Bayangan. Kabinet bayangan. Siapa nih Pak? Seorang pengamat politik di dunia yang kita bayang-bayangi, yang sangat identik dengan sebuah pepatah India. Apa tuh? Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tumpah. Padahal dia orang Ciputat ya, bukan orang India ya. Iya, tapi dan juga beliau bukan orang Ciputat, Surabaya Timur, Apa itu? Madura. Oh Madura mau jadi panggil Surabaya Timur. Langsung saja kita panggil Menteri Agama Bayangan. Dr. Adi Pre. Wih. Jalan gemoy dong, nggak bisa. Silakan. Kalau Prof EG di situ tuh kemarin. Ya, silakan. Ya, Anda kan Menteri Agama kita kan. Ya, situ. Siapkan ini ya, baca-bacaan yang sohih ya. Iya. Ya, yang berikutnya Yang berikutnya ini adalah Menteri Agama, enggak. bukan kepala BIN semua mintanya. Kepala BIP. Kepala Ya. BIP, Ya, kita kalau tadi kan kita bicara agama nih. Ya. Yang berikut ini karena tadi maunya agama tapi digeser ya. Ini intelijen kan ngurusin Ya, semuanya. makanya menurut info yang saya dapat, kepala BIN ini adalah jabatan yang nggak mungkin ditolak oleh orang. Iya. Iya kan? Kalau satu ini, kalau Menteri Agama ada yang nolak. Ada yang Terbukti nolak. pada hari ini ada bukti yang pada nolak. hari ini ada protes malah, bukan hanya nolak. Iya, Tapi oke, protes. kita akan panggilkan Kepala Badan Intelijen Bayangan dari Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan? Ini orang yang sangat fasih ya. Ya, dengan- Agamanya fasih nih. Betul. Dan beliau Lebih cocok jadi Menteri Agama sebenarnya. Iya, dia cocok dua bos. Menteri Agama sama Menteri SDM juga cocok. Iya, Ya. Karena dia sangat mengikuti harga komoditas dunia ini. Trennya main investment gitu ya. Enggak, beliau. lebih ke ekstraktif Oh, ya. iya. Kita panggilkan. Iya, Kepala Badan Intelijen Bayangan Anies Baswedan, Habib Abu Bakar. Pang. Ya. Waalaikumsalam. Iya kan. Kalau kita harus cium tangan sama Badan Intelijen ini Iya, kan. silakan Hati-hati, dipilih, Beb. Beb. Ya, pang Beb. Ya. Oke, berikutnya. Kepala Badan Intelijen Bayangan Prabowo Subianto, Ya, yang sangat terkenal dengan geliat-geliat mobilitas, mobilisasi. bukan mobilitas politik. Oh, mobilisasi. Jangan terlalu eksplisit. Kalau mobilisasi kan bagi-bagi mobil. Beliau Iya. nggak pernah bagi mobil. Mobilitas, Iya. dia bergerak terus, mengontrol Iya. lapangan. Termasuk beliau ikut tergantung dengan harga komoditas. Nah ya? itu saya belum ngecek apa komoditasnya. Iya. Langsung saja Kepala Badan Intelijen Bayangan dari Prabowo Subianto, Kiai Nusron Wahid. Jalan gemoy dong. Ya. Ya. Anda nggak boleh lebih pantas dari Pak Prabowo, ya kan? Kita panggilkan Kepala Badan Intelijen Bayangan, Iya. yang tidak perlu kita kenalkan lagi. The one and only yang pernah muda. Opung Panda. Ya. Mantap. Ini kayak kita harus nyamperin ini. Salam komando dulu. Iya. Ya, ini apa namanya Kepala Badan Intelijen Bayangan Mas Ganjar Ganjar, merangkap Eporusa KBP Bayangan juga ya. Iya. Sini Om. Iya, Opung. Silakan Pak Opung. Ya, ini kita banyak nih masalah-masalah nih Pak Kepala Siap, Intel. kita harus selesaikan bersama. Oke, kita break dulu kalau gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan menarik
di negara bayangan termasuk kandidat-kandidat capres ini, isu-isu terkini. Tetap bersama kami di Kabinet Bayangan. Ini menjelang Pilpres 2024, khawatir muncul isu-isu yang terkait dengan politik identitas, ada istimewa ulama, kemudian ada orang yang kemudian mencoba untuk memplesetkan soal ibadah sebagai Oh gitu ya Pak Yai. Oke, kita mainkan dulu ya. Pak Yai udah mau berpendapat Harus kita aja. potong dulu mau nggak bayar. Nyebut-nyebut alamat soalnya Pak Yai. Oke, kita langsung aja ke Menteri Agama. Menteri Agama, gimana nih update soal operasi ketupat dan operasi lilin ini kan? Biasanya bersamaan tuh. Nataru. Iya. Ini Nataru. ya secara prinsip dari laporan berbagai informasi yang valid A1 bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru semuanya berjalan normal dan kondusif. Tak ada gesekan apapun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kita sudah sangat rasional, sudah sangat dewasa dan sangat menjunjung tinggi tentang pluralisme dan toleransi. Itu kabar baiknya. Kabar Cuman buruknya? memang ini menjelang Pilpres 2024 khawatir muncul isu-isu yang terkait dengan politik identitas, ada istimewa ulama, kemudian ada orang yang kemudian mencoba untuk memplesetkan soal ibadah sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu. Ada tahiyat akhir pakai kode-kode tangan 1, 2, atau 3 pakai begini dan seterusnya. Bagi saya ini sangat potensial akan merusak suasana kebatinan kita. Jadi kalaupun toh ingin bikin lelucon, ingin bikin bercandaan, tapi jangan pernah menyentuh hal-hal yang sifatnya prinsip, yaitu yang terkait dengan agama. Karena apapun, banyak orang di negara ini rela mati demi agama. Ini yang saya kira politik ya politik, agama ya agama. Jangan pernah mencampur adukan bahwa urusan pemilu seakan-akan juga menjadi persoalan agama. Ukhrawi dan duniawi adalah dua hal yang berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa di 2024 menghadapi pemilu, saya berharap sebagai Menteri Agama Bayangan, orang datang ke TPS tak lagi mengunyah informasi-informasi yang terkait dengan agama. Tapi orang datang ke TPS memilih calon presiden, memilih partai sesuai dengan basis-basis argumen rasional. Lihat rekam jejak mereka, lihat kerjaan mereka selama menjadi pemimpin di Republik ini. Apakah mereka layak untuk kita pilih sebagai Presiden Republik Indonesia? Saya kira di situ kabar agak kurang menyenangkannya. Kurang sedap, karena ya? khawatir, agak kurang sedap. Tapi kita berharap masyarakat kita saat ini tak bisa diprovokasi, tidak bisa diintervensi hanya dengan isu-isu yang menurut saya sampai hari ini berbasiskan agama. Nggak kondusif, nggak nyaman. Satu, dari segi elektoral ternyata jualan agama itu nggak laku. Itu menunjukkan masyarakat datang ke TPS sudah mulai rasional dan semakin terbuka. Melihat rekam jejaknya. Politik yang berdasiskan identitas, khususnya agama, ini akhirnya akan membelah masyarakat kita. Seperti Pilpres 2019 yang lalu, atau seperti Pilkada 2017 yang disebut dengan minhum dan minna. Golongan kau dan golonganku, itu tak baik dalam politik. Karena dalam politik kita, hari ini kawan, besok menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi kawan. Politik saling merangkul. Jadi nggak perlu serius-serius amat bahwa seakan-akan pemilu itu seperti perang Badar dan perang Uhud. Apalagi bawa ayat kutip kanan kiri. Itu sudah tak betul, Pak. Ini negara Pancasila dan NKRI. Kita memiliki prinsip dan moderasi beragama yang harus tegak dan santun di atas semua golongan. Oh, kalau dulu Mantap tuh sudah tidak? Udah top itu. Ini Menteri Agama 4 periode apa 5 periode? Ya Anda kalau mau jadi kepala intelijen juga bisa juga kita kasih. Katanya lebih paten nih, kata beliau. Jadi Bisa rangkap kalau- Anda ini. Kalau dulu kan ada partai Tuhan, partai setan, segala macam itu ya Pak Menteri ya. Sekarang udah Anda lihat Iya, udah begini, lebih baik. hilang. begini ya. Sudah hilang. Ya kan? Iya. Nggak boleh begini lagi, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sudah boleh lah. baca amin, Kalau mau segala bikin macam. lelucon yang agak sedikit menurut saya mencerdaskan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk apa sih pemilu kita ini sampai segitu-gitunya ribut gitu loh Pak. Gimana, Ini yang- Bib? Iya. Saya melihat memang semakin waktu hari mendekati akhir daripada pemilu, sisa 56 hari, jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Karena semangatnya ingin memenangkan paslonnya. Saya melihat hal-hal yang berbau keagamaan. Amin itu bukan dirancang untuk waladolin amin, nggak ada.
Kebetulan aja Anies Amin, gitu, Anies Muhaimin. Gak ada pikiran dalam, tapi menjadi satu hal berkembang seakan-akan Amin itu semacam hal tersendiri gitu ya. Nah, yang kedua, Kenapa dulu nggak namanya Askan itu ya? Askan itu apa? Anies Muhaimin Iskandar kan Askan bisa itu. Iya, ya itulah bedanya kecerdasan paslon. Jadi kecerdasan paslon itu menggambarkan bahwa setiap apa yang diungkap itu akan menjadi nilai market publik yang kuat, ya. Supaya tidak bias maksudnya. Iya. Selanjutnya hal-hal yang para paslon yang merasa terganggu dengan kalimat amin atau apa, saya rasa kurangilah dengan hal-hal yang langsung berkaitan langsung dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini artinya ibadah yang langsung untuk keseharian. Ya. Bercandalah yang lain oke, no problem. Tapi kalau dijadikan bercandaan kepada hal-hal langsung ibadah, sensitif. Benar apa kata Menteri Agama ini, kata ada orang yang berani mati karena masalah agama. Apalagi sholat, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kau main-mainkan sholat, kau hancurin agama. Itu kira-kira. Ini kepala intelijen bayangan sudah mulai ngegas ini. Kita- Kayaknya bahaya-bahaya betul ini. Bukan, artinya kita kurangi hal itu. Kita kasihan masyarakat kita. Masyarakat awam kita jangan diadu dengan hal-hal seperti ini. Kalau bisa segera kita dinginkan dan segera kita dan masuk kepada Emang udah wilayah. ada gerakan di bawah nih, Bib? Bos. Untuk masalah begini, Bib. Bos, presiden, kok jangan bos dong? Presiden, bintang 1. Siap. Iya. Rak. Iya. Pres. Gemoy-gemoy gini presiden. Bib. Coba dong gemoy gitu. Jadi hal-hal seperti itu, masalah agama itu tersudut hari pertama biasa saja. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat melebar terus. Meluas. Ini bahaya. Maka segera diantisipasi sebagai urusan. Mendinginkan Udah setiap mahir banget mengamati itu, Bib. setiap kita kalau bisa mengamankan hal-hal Mengamati ini eskalasi yang dia. akan menjadi Politik agama eskalasi. ini. Gitu. Nah, itu. Jadi hal yang paling pokok menurut saya di hari terakhir-terakhir itu. Masalahnya kan gini, Bib. Apa namanya, hal-hal seperti tadi kan kita tidak inginkan bersama lah menjadi kontroversi. Tapi kan bisa dijadikan senjata politik. Jadi alat politik yang Ditunggangi. sohe. Kalau katanya Pak Yai, apa? Konkret. Nah, ini konkret ini. Gimana, Bib? Ya. Apakah ada yang memanfaatkan ini juga, Bib? Untuk menaikkan eskalasi Dalam dari politik, senjata politik? setiap hal-hal kejadian itu akan menjadi mata pencarian suara. Mengerikan. Istilahnya mata pencarian. Jadi kalau kita salah-salah langkah dalam berstatement, berkata, bertindak, berungkap, akan terjadi buah simalakama kepada dirinya sendiri, ya, akan jadi beban. Akhirnya kita sarankan kepada semua paslon, kurangilah hal-hal yang menyangkut itu. Cari bahasa yang lain. Emang gara-gara itu kalau kita bicarakan masalah agama jadi hancur. Inilah yang dianggap ternyata identitas itu penting. Makanya orang pakai politik identitas. Oh, Gitu. jadi Sekarang kalau disekarang ke politik identitas itu siapa? Yang diarahkan tuh umat Islam, identitas. Siapa yang dimaksud identitas? Dari dulu yang namanya identitas, kita terus punya identitas. Ada Yong Jawa, identitas. Ada orang Batak kayak Pandana Baban, senior kita. Identitas. Ada orang dari Madura mana? Mana? ini Madura Dari Kudus. dia Kudus. Jadi semua itu daerah. Dan itu adalah identitas kita. Begitulah waktu MPR dulu. Ada golongan ini, golongan itu, dan sebagainya. Oke. Oke, Bib. Pak Yai. Pak Yai. Apa? Pak Ini Presiden. soal eskalasi isu-isu yang panas ini. Menteri Agama kita udah kasih laporan, udah ada Isu petikan. sebetulnya itu tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu dipanas-panaskan kalau tidak ada orang yang menaikkan suhu kompornya itu. Suhu kompor. Suhu kompornya itu dinalakan. Eskalasinya dinaikkan. Ya, sebetulnya kan statement itu kan statement yang menurut saya kan menceritakan di depan publik, mengutip apa yang disampaikan oleh tokoh agama. Namanya UAS, UAS itu siapa? Ustadz Abdus Somad. Kan ada di kutipannya itu mengatakan sekarang ini, ya nggak usah saya sebut, ya kan itu. Di kantor-kantor, kalau habis walat dolin itu
banyak yang diam. Biasanya kan kalau dulu kan waladhdallin langsung amin gitu loh. Tapi karena amin sekarang udah dipelesetkan seakan-akan menjadi konotasi mendukung tertentu, ya kan, dukungannya kepala bin bayangan tadi ini, Habib Abu Bakar, maka terus banyak yang diem. Termasuk juga tasyahud, kalau tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah begini kan. Nah ada yang kemudian saking ini ada yang begini, itu kan dia menceritakan sambil mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad. Jadi sekarang tinggal kita pahami saja konteksnya ketika menyampaikan itu kayak apa. Ya kalau mau masalah, kalau niatnya baik sih semua tuh harus dilihat pada sudut pandang positif. Tapi kalau memang ini tahun politik ya pasti ada yang nanti katakan udah diakui sama Habib kan, dijadikan mata pencarian mencari suara. Bahkan kalau bagus bisa jadi padat karya ini Pak. Ya kan kita udah sepakat, gak usah menggunakan model-model begitu, gitu. Carilah mata pencarian yang lain. Ya gitu. Mata pencarian yang lain gitu. Kayak nggak ada contoh yang lain aja. Nah, kalau saya kan selalu ngomong, kalau saya, karena saya pendukung 02 kan, saya mengatakan, kalau doa amin, amin, boleh, tapi ditambah amin ya robbal alamin. Ya, tetap amin. Ya kan, amin ya robbal alamin. Lengkap jadi amin, ya Rob. Alamin. Karena amin ini, itu ada maknanya, amin itu makna. Ya, istajib dakwati, doai, itu maknanya itu. Kabulkanlah doaku. Itu ya. Bukan amin itu Anies Muhaimin, itu kan orang yang otak-atik gatuk aja itu. Makanya nanti saya tanyakan kenapa kok dulunya makanya amin itu. Kok bukan askan itu kan. Anies Muhaimin Iskandar kan askan bisa itu. Nah, kan bisa juga askan begitu kan. Tapi ya sudah. Jadi di tim kita itu nggak ada pikiran amin tadinya itu adalah waladhdallin amin, nggak ada. Belakangan baru ngeh. Gitu. Masuk nih barang itu. Masuk nih barang. Cocok nih barang. Cocok marketable. Berkelas. Jadi kalau begitu amin, amin akhirnya KPU tidak ada waladhdallin amin lagi, tidak ada doa amin, ada meninggikan cipta. Ya aminnya dalam hati udah. Ya. Iya. Ini emang aneh-aneh kita. Tapi Anda lihat eskalasinya udah makin meningkat belum? Ya sudahlah, Pak Yai? kalau biasalah politik ini Pak Wakil Presiden, karena ini kepala kita ini kan menjadi kepala badan intelijen. Ya, gimana Anda melihat pergerakan siapa yang memantik Salah mengompor satu ini? tugas kepala badan intelijen ini itu kalau ada panas kita turuni. Kalau ada kurang panas ya kita panasin dikit. Supaya semangat. Kalau begini ya saya kirim pembelah. Kalau ini kita turunkan dulu. Namanya juga tugas kepala badan intelijen kan gitu. Iya, cocok sudah. Jadi kalau kita saling mendinginkan, saya yakin rakyat di bawah juga tenang. Segitunya juga. Ini kan pemilu bukan majlis taklim. Memang harus ada kompetisinya. Jadi harus mesti ada bikin ribut juga. Betul. Kalau mau jujur sebenarnya yang ribut-ribut ini kan ada rekayasa ketersinggungan. Yang Rekayasa ramai gaduh. ketersinggungan itu gimana? Rekayasa itu gimana? Iya, over Artinya pura-pura engineering dong. namanya. Jadi ada satu istilah dalam tradisi politik kita itu belakangan yang disebut dengan rekayasa ketersinggungan. Orang mendadak pura-pura tersinggung, padahal nggak tersinggung sesungguhnya. Makanya itu dibutuhkan tabayun. Betul, karena itu demi mata Klarifikasi. pencaharian Bukan, elektabilitas. makanya saya bilang segala sesuatu yang diawali yang sensitif itu kelihatannya enak hari pertama ini belum terlalu jauh. Kita lihat besok hari kedua, kita lihat hari ketiga. Itu kan yang direkayasa kata Menteri Agama kita ini. nih. Bukan itu rekayasa, itu emosional yang terbentuk. Tapi sebetulnya ya kalau kemudian Itu dengan sendirinya berarti ya? Iya. saya itu nggak perlu lah. Nggak Kalau usah kemudian didahului dengan tabayun dulu. Tabayun lah ya orangnya dipanggil diajak tabayun. Apa sih maksudnya? Maksudnya menceritakan UAS sama menceritakan itu yang podcastnya itu kan menyebar di mana-mana diceritakan. Yang podcast sama salah satu capres itu ya. Iya diceritakan. Siapa capresnya itu? Capresnya ini Habib Abu Bakar. Oh berarti dari sini berarti ininya asal muasal apinya ini sebenarnya. Bukan Karena api. maksudnya Statement itu muncul statementnya. pertama kali muncul dari situ. Ini kemudian produk derivatifnya lah ya. kurang lebih. dikutip gitu loh. Jadi kalau yang ngutip itu tokoh ngutip itu ini capresnya beliau sama UAS nggak ada ribut.
Tapi gantian yang ngutip ini, kenapa kemudian diributin? Udahlah sama-sama ini kita dinginkan, kita Kalau saya tabayunkan. sih happy sedang dingin. Ya kan, kita Tapi rakyat ini tabayunkan. kita harus pandai sebagai bin harus mampu mengendalikan. Nah, Habib Abu Bakar sebagai tokoh, ya kan, sebagai Habib, ya kan, harus mampu membuat tabayun bersama. Tabayun jamaah namanya ini. Kepala bin Kita Mas Ganjar, nanti kita kasih tanya di tips tuh. segmen Bukan yang berikutnya. saya tahu itu bin itu mata dan telinganya presiden. Dialah yang memberikan masukan, dialah yang memberikan ini kepada presiden. Tapi tadi saya sebagai orang Kristen terus terang aja sangat menikmati Indonesia ini begitu rukunnya antar agama gitu loh. Saya bikin gereja di Mampang, Jadi dengar dulu. Yang bukan, yang bikin gereja itu yang bantu banyak orang Islam. Jan Farid. Gitu loh. Saya baru kawin, honeymoon saya di Kudus, di tempatnya Subhan. Oh, tempat saya dong. Iya, di pesantrennya saya honeymoon. Jadi hubungan-hubungan itu sudah kita nikmati indah. Terus, Ya, dan ibu saya sekolah di Padang Panjang. jangan hamilnya Kudus juga. Dengar dulu, bukan, hamilnya. bukan. Enggak, bapakku di Solo, jadi mereka ketemu di sini. Jadi ibu itu sekolah guru di Padang Panjang. Dialah yang mengajari ke kita kenapa ada sholat, kenapa ada wudu, kenapa itu azan, kenapa itu puasa. Dalam kami berkembang bermasyarakat sangat friendly dengan Islam. Toleransi. Karena sudah diajari. Iya. Itu kenapa mereka 3 kali membersihkan nih, kenapa mereka azan, mereka ini. Nikmat, Jadi indah gitu loh. Iya. Persaudaraan kita itu bukan main. Maka saya tidak begitu percaya atau yakin ada begitu besar pengaruh untuk memecah belah. Nah. Karena secara kultural dan secara budaya, secara apa itu bukan main. Iya. Melihat situasi terkini sekarang ini kepala bin Mas Ganjar ini, Anda melihat ada ini nggak? Nggak ada kulihat Eskalasi tiga politik, paslon ini kecenderungan politik tidak ada identitas. nyerempet-nyerempet ke situ kulihat ke soal masalah agama. Aman. Ya kalau kulihat ya tidak ada yang mau main api atau nyerempet atau apa. Beda dulu waktu zamannya gubernur siapa? Siapa zaman Ahok. bukan teman kita Anies. Oh, Ya kan tidak boleh disolatkan di masjid ini. Ya, Maya Bendung Pilkada itu. Jakarta 2017. Itu kita sudah lalui itu. Pengalaman-pengalaman pahit gitu loh. Iya. Belajar pahit kita dari situ, ya kan? Bagaimana identitas segala macam. Nah, saya pikir sekarang saya tidak melihat di 3 paslon ini ada upaya untuk menggunakan itu. Iya, mungkin lihat. tidak upaya, tapi itu guyon. Cuman guyon itulah yang kadang-kadang. Iya, walaupun guyon, walaupun apa, tidak ada saya lihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Insya Allah, akan terjadi kita berharap itu. perpecahan karena agama gitu. gimana caranya supaya tadi eskalasi yang udah makin tinggi ini diademkan, Tabayun. diredam? Oke, Kan kita jawab itu. break dulu, break. Ya wajib tuh harus gitu aja. Tapi nggak sampai haram dalam arti haram untuk kalau nggak nyoblos kemudian masuk neraka itu sih enggak. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan dan Alhamdulillah kalau tadi ya sama-sama mengademkan. sama-sama mengademkan ya, Bib, ya. Kita ini ada sebuah artikel yang bisa kita baca. Munculkan Pak Gentur. Ya, ini betul. MUI golput di pemilu 2024 haram. Nah, ini apa? Ini ada Motivasinya nih kira-kira apa ini, Pak? Ya motivasinya ini ya himbauan agar masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jangan sampai apatis. Tapi ya kalau sampai haram berlebihan lah. Ya pokoknya himbauan supaya berpartisipasi. Ya wajib itu harus gitu aja. Tapi nggak sampai haram dalam arti haram untuk kalau nggak nyoblos kemudian masuk neraka itu sih enggak. Terus Dalam haram arti apa ini ini? maknanya supaya himbauan secara aktif supaya masyarakat itu untuk memilih dalam pemilu nanti. Sebab
memilih dalam pemilu itu dalam bahasa fikihnya namanya nasbul imam. Nasbul imam itu mengangkat pemimpin. Memang nasbul imam itu menurut imam siapapun, mengangkat pemimpin mau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, hukumnya wajib. Wajib dalam arti harus dilaksanakan. Berarti kemudian kalau ditinggal tuh haram masuk neraka, tidak. Tapi harus dilaksanakan. Oke. Gitu. Opung, gimana? Udah menurut selesai. Opung? Udah selesai, udah terjawab, topik lain aja. Udah cocok jadi Menteri Agama belum nih? Cocok. Kepala BIN gimana sih? Kepala BIN Menteri Agama. Menteri Agama kita gimana nih? Sampai MUI ini udah mulai masuk ke urusan politik lagi nih, ngurusin golput apa? Terlampau agresif dan ini menurut saya offset lah ya. Jadi MUI itu ya bicara tentang kepentingan agama aja. Kalau orang datang ke TPS dan tidak datang ke TPS, ini kan urusan duniawi, tak perlu difatwa-fatwa haram. Haram ini kan sesuatu yang terlarang, dan dalam fikih Islam juga jelas, siapapun yang melakukan suatu hal yang haram, wah itu dosanya bisa berlipat ganda, Pak. Bahkan dalam hal-hal tertentu orang melakukan sesuatu yang haram itu bisa masuk neraka. Haram itu kan banyak macamnya, ada haram yang disebut lidzatihi, ada liwairihi dan seterusnya. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa ini. Top ke Menteri Agama kita top. Cocok. Sudah kita angkat. Kalau misalnya haram lidzatihi itu adalah memang sesuatu hal memang diharamkan hukumnya seperti zatnya, misalnya kita itu tak boleh makan bangkai dan seterusnya. Itu kan memang tak boleh, Pak. Kalau liwairihi misalnya jual beli yang kemudian hanya menguntungkan salah satu kelompok dan merugikan orang lain. Itu jelas, Pak. Oleh karena itu saya nggak nemu dalil kemudian orang nggak datang ke TPS difatwakan itu dengan haram. Kalau mau sebenarnya MUI itu ngasih imbauan, minta endorsement, disampaikan kepada Menteri Agama dan Menteri yang lain yang tak datang ke TPS misalnya didenda loh, Pak. Kayak di negara-negara sebelah, dendanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini kan untuk menekan angka golput itu bisa berkurang. Bukan dengan haram dan nggak haram. Haram ini urusan surga dan neraka, Pak. Ngeri betul kita. Jangan-jangan umur kita yang 35 tahun, ini pahalanya akan habis gara-gara tak datang ke TPS. Macam apa pula ini, Pak? Ini sudah mengkapling-kapling surga dan neraka. Baina Madura wal Medan. Baina Madura wal Medan ini. Jadi kalau saya menangkap ya, urusan fatwa begini nih, udahlah, ilmunya mungkin dia lebih dalam. Ya, dia udah bisa mengeluarkan apa semua. Tapi intinya sebenarnya ingin menyatakan pentingnya keterlibatan dalam mencari suara dalam pemilu, memberikan suara supaya tidak ada golput. Artinya dia juga ingin demokrasi itu berjalan dengan baik dan kepentingan suara untuk umat pun juga ada. Jadi di sini kelihatannya kalau kita menilai bahwa itu juga salah, itu majelis ulama. Dia berdosa. Tetapi yang namanya majelis ulama memang menyatakan fatwa. Gitu. Nah, silakan saja bertanggung jawab fatwanya. Intinya kalau saya menangkap ada 2 hal. Pertama adalah ingin semua terlibat dalam demokrasi. Yang kedua ikut ya menyuarakan kepentingan suara umat tidak hilang. Itulah kira-kira saya lihat. Nah, Opung, kalau di zaman Orde Baru dulu gimana orang partisipasi pemilih Golkar ini kan banyak juga dulu kan? Dicoblos sendiri dulu. Dan satu lagi, relasi antara negara dengan lembaga-lembaga keagamaan ini terutama kaitan dengan politik. Kalau dilihat secara objektif, tidak ada dipakai bisa jadi referensi selama Orde Baru. Karena pemilihan itu pemilihan yang betul-betul diatur, diintervensi dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Dalam hal ini waktu itu ABRI, birokrasi, ya. Dan itu, jadi nggak ada nggak ada ruang sedikit pun untuk dipakai itu jadi contoh, gitu loh. You bisa bayangkan Ahmad Lamun di Sulawesi Selatan, besok pemilu hari ini dia udah bisa tentukan 60% Golkar. Ali Sadikin baru selesai memilih suara jam 11 malam, dia jam 4 sudah, gitu loh. Belum lagi Muhammad Nur di Jawa Timur. Belum, jadi itu nggak referensi, gitu loh. Kalau menurut saya nggak ada satu jadi studi banding. Nah, tapi 99 partisipasi tinggi banget. Loh iya, setelah reformasi, setelah arus bawah, setelah masyarakat semua mengapakan menaruh kepercayaan kepada demokrasi, gitu loh. Nah, apa kuncinya yang membuat partisipasi
politik itu Mereka naik. ingin pembaharuan, ingin perubahan, ingin apa, ingin sesuatu. Iya, ada sesuatu suasana yang lebih baru lagi. Ya kan? Hari ini nggak ada momentumnya Pak Kiai sehingga MUI begitu agresif sampai pakai fatwa. Saya ini husnudon saja. Ya, cakep itu kan. Husnudon saja. Kalau momentum pasti ada. Selama 5 tahun ini kan momentum politik itu pasti rakyat itu pasti datang ke TPS. Ya. Tapi mungkin ini kan kekhawatiran dari MUI supaya apa? Supaya umat Islam itu ikut bertanggung jawab dengan cara berpartisipasi dalam pemilu ini. Ya. Makanya tadi saya katakan ini sih berlebihan kalau wajib, tapi ya sudah kita husnudon, kita maknai wajib, tapi kalau sampai tidak melaksanakan, nggak sampai menimbulkan haram masuk neraka itu tidak. Ini namanya wajib dalam konteks wajib bernegara, bukan wajib dalam konteks ibadah mahdhoh tadi disampaikan oleh oleh Habib Abu Bakar, atau konteks haram li zatihi tadi itu dalam konteks hukum makan bangkai dan sebagainya, nggak sampai selevel itu. Ini hanya seruan moral. Namanya fatwa itu apa sih? Pertama, fatwa itu tidak wajib untuk diikuti. Namanya fatwa. Kedua, yang namanya fatwa itu kan himbauan moral. Moral fashion. Boleh diikuti, boleh tidak. Karena itu kalau dalam konteks Islam itu ada fatwa imam ini, imam ini, imam ini, imam ini, dan sebagainya. Dan antara satu fatwa dengan fatwa lain itu pasti berbeda-beda. Artinya kalau diikuti baik, tergantung bagaimana itu diterima oleh pengikut-pengikutnya begitu. Tapi saya kira seruannya positif. Iya, Supaya saya menangkap juga begitu. Jadi sebenarnya ini Semangatnya positif. intinya dia ingin mengajak, ya Allah, nih jadikan pemilu ini yang hidup. Datanglah suara supaya suara itu lebih baik. Bukan takut partisipasi turun. Ya ada itulah, makanya jangan sampai partisipasi turun. Apa indikasinya membuat kita bisa Jadi itu semacam motivasi lah kira-kira partisipasi itu akan intinya. turun gitu. Motivasi lah untuk menyemangatkan semua hadir ke pemilu. Itu saja. Soal haram dan sebagainya, itu tanggung jawab dia sebagai majelis ulama. Bang Adi Titik, Pray, selesai emang sudah. ada indikasi partisipasi politik akan menurun ketika pemilu ini, Bang? Enggak ada. Pasca reformasi itu tingkat partisipasi kita tinggi betul, Pak. Di atas 80% ya? Iya, di atas 80. Nah, kalau Orde Baru itu bukan partisipasi, tapi mirip sebagai mobilisasi, digerakkan. Bahkan ada intimidasi. Orang dipaksa dalam tanda kutip. Mobilisasi dikasih mobil loh Mbak. Bagi-bagi Jadi mobil. ada syai'un-syai'unnya di situ. Nah, syai'un-syai'unnya itu banyak. Bisa digerakkan dengan berbagai macam instrumen negara seperti birokrasi, aparatus pemerintah, termasuk juga ada intimidasi dan seterusnya. Pasca reformasi 99 sampai 2019 yang lalu, tingkat partisipasi kita itu hampir nyentuh langit yang ke-7, Sidratul Muntaha. Itu partisipasi apa mobilisasi? Zaman Orde Baru Partisipasi. itu, Pak Menak, Partisipasi. Zaman Orde Baru itu baik. Ada tolong menolongnya. Karena Yang nggak datang nyoblos bisa dicoblos. Ya. Kan itu Dan lembaga survei nggak laku ya waktu itu ya, Pak. Dalam tanda kutip dong, itu bisa pakai dalil tawanu. Iya kan itu. tolong menolong itu. Tawanu alal birri. Betul nggak Bang? iya, betul. Ya, bagi saya tingkat partisipasi kita tinggi lah. Nah, saya sebagai Menteri Agama punya kepentingan. Jadi para pemuka-pemuka agama itu harus mulai menghindari idiom-idiom yang relatif agak provokatif yang beririsan dengan agama. Kita punya traumatis itu nggak sih? Trauma betul, Apa? Pak. Misalnya Apa, begini Menteri? nih, kalau Trauma-trauma menjelang kita. Natal, Tahun Baru, pasti tuh kalau yang ngucapin Natal dari kalangan Islam di fatwa nih kafir lah, murtad lah. Tak perlulah. Urusan surga dan neraka itu kan urusan individual, saya dan Tuhan. Siapapun dengan Tuhannya. Jadi nggak perlu dihakimi. Seakan-akan Jadi dialah kalau yang saya punya pintu surga. agak gitu. berbeda sedikit ya. Jangan lembaga fatwa itu atau lembaga ulama kita nihilkan atau Anda salahkan juga tidak boleh. Itu hak dia sebagai majelis ulama. Salah benar urusan dia sama Tuhannya. Gitu. Tetapi bahwa dia adalah sebagai pengayom masyarakat, pembimbing masyarakat, ya harus mengeluarkan sesuatu. Salah, itu dia dengan Tuhannya. Begitu dong. Ini dikasih Tapi kalau shot golput dua dulu nih dianggap Pak Ketua. haram, datang ke TPS dianggap wajib kan repot juga.
Wajib itu Tapi kalau nggak kalau- dikerjakan kan berdosa. Nggak, artinya kita punya Tapi kalau presiden-presiden Menteri Agama ketika membantah kepala BIN itu kepala BIN bisa merekomendasikan supaya Menteri Agamanya Diganti. diganti. iya. Tinggal 3 periode ini. Iya, atau kebalikan, kepala BIN-nya yang diganti kan. Nggak bisa, biasanya Nggak lebih bisa. kuat kepala BIN. Jadi kepala BIN ingin ngasih pantun sedikit. Gimana pantun? Iya. Perut lapar mintanya nasi. Ah, cakep. Makan lauk sambal terasi. Cakep. Jaga bangsa dengan toleransi. Iya. Tapi jangan sekedar komoditi. Ah, iya. Opung gimana tuh? Opung mau ngomong apa? Udah betul tuh. Udah betul. Jadi sebenarnya seniornya BIN ini beliau. Iya. Karena dia sudah menguasai semua hal dan semuanya sama benar. Iya. Satu-satunya di antara kita yang paling dekat dengan Pak Benny Murdani kan beliau. Ya, pada Sebagai zamannya Raja kita belum Intel nyampe dulu. umur Ya, makanya. Jadi ilmunya sohih Umur kita belum nyampe. dalam dunia perintelan ini. Kita masih SMP ngomongin Iya. BEDI. Ada lagi ya pantun lagi ada nggak? Ada. Ada, coba kasih Nanti. dulu. Nanti, ada Biar di- ngeplak. Disimpan. Iya, iya. Ya lanjut. Ya, lagi-lagi trauma-trauma itu kan akhirnya ada. Jadi orang Anda dianggap mengecilkan tadi apa Iya. kepala BIN ini. Lembaga-lembaga fatwa itu juga boleh mengeluarkan apapun, tapi juga berhak juga diprotes oleh siapapun. Oh boleh. Jangankan itu, presiden kita komplain. Wah boleh. betul. Dan kan sering juga ini Pak Kepala BIN, bayangan tentu saja, kan banyak fatwa-fatwa MUI misalnya juga bertentangan dengan Menteri Agama dalam banyak hal. Sehingga terjadi tawuran-tawuran opini yang nggak berkesudahan. Dalam berbagai hal, dalam berbagai Kadang-kadang aspek. Menteri Agama ini juga yang bertentangan dengan apa? Majelis Ulama juga ada Betul, juga. bahkan kalau mau jujur MUI itu kan sering kali mengambil alih kerja-kerja ya dan peran-peran dari Menteri Agama terlampau mendahului kerja dari Menteri Agama. Makanya kayak gini nih, Menteri Agama belum ngomong apa-apa, MUI sudah ngomong ada fatwa haram. Wah, jadi Anda merasa didahului nih ya? Merasa Kalau didahului. Seperti gini Kalau ya? saya melihat tidak begitu. Emang itu amanah tugas dia. Kalau nggak itu nggak ada kerja, udah dapat anggaran, udah nggak ada jalan bagaimana. Oh, jadi Lantas dia karena- kerjanya apa? Jadi supaya penyerapan anggaran ini ya, Pip, ya? Bukan, ada sebab itu mas'uliyah. Oh, apa tuh? Tanggung susah jawab, ya. tanggung jawab. Oh, tanggung Maksudnya jawab. tuh, jadi al-amanah amanah. Dia harus pegang amanah itu. Ketika dia amanah di periode sekarang MUI itu, dia harus mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa itu yang dikeluarkan benar atau salah, urusannya dengan Tuhannya. Iya. Pada zaman dan masanya. Bahwa fatwa itu dikomplain, ada yang cocok nggak cocok, itu biasa. Tapi Pak Menteri Agama, biasanya fatwa-fatwa seperti ini atau yang apa hasil-hasil kajian dari lembaga keagamaan ini yang ada di masyarakat ini, biasanya punya dampak politik nggak sih atau bisa pasti memicu? dampak politik Pak, apalagi jelang pemilu semacam ini. Bagi saya sebetulnya MUI itu ke depan kalau bicara apapun terkait dengan halal, tentang haram, itu jangan dilepaskan dalam konteks politik Islam. Kalau kita belajar studi-studi tentang politik Islam, berpartisipasi secara politik, ngurus negara, ngurus dan bangsa, itu kewajiban Pak. Itu kewajiban Khalifah fil Ars. Kita sebagai manusia punya kewajiban supaya untuk menciptakan masyarakat dan negara yang mantap dan adil Pak. Termasuk untuk mencegah suatu yang buruk, itu adalah kewajiban. Dan bagi orang yang berdiam diri untuk melihat ketidakadilan, itu juga bagian dari suatu hal yang haram. Qulil haqqu walau kana murran. Cocok. Itu yang mestinya diletakkan Rasanya dalam Menteri konteks Agama yang politik layak Islam. beliau sebenarnya daripada yang ada Nah, sekarang. ini Jangan offside, kepala bin jangan offside. Ya, rekomendasi hanya dikasihkan ke di belakang layar aja. Dari segi apa? Cara tutur Dari cara kata- penyampaian. tutur katanya, Jadi tutur katanya. pilihan diksi, pilihan ayat. Ayah. Jadi saya setuju Anda saya sebagai apa tadi saya? Kepala bin, kepala bin. Saya ganti yang ada untuk Anda masuk. Anda kasih rekomnya ke sini aja, ya Oh, kan? gitu. Diam-diam aja. Oh, diam-diam Nanti saja. kita Jadi yang konteksnya shuffle. jangan terputus. Jadi dalam politik Islam itu menegakkan kebaikan, keadilan dan seterusnya itu bagian dari kewajiban. Harusnya bagus dong. Ini kan bagian dari berkontribusi untuk menegakkan apa sesuatu pada negara, berkontribusi pada Betul, tapi Gini, kan sebetulnya ya. dilepaskan dalam konteksnya. Sebetulnya fatwanya bagus. Fatwanya mendukung kepemiluan itu berjalan baik. menyerukan orang untuk menggunakan hak pilihnya, Ya. itu bagus. Cuma memang pilihan diksi haramnya itu menjadi sedikit kontroversi. Diksi fatwa ya begitu. Kalau nggak halal haram. Ya, kalau niat baik aja udah cukup. Ya kan harusnya kan dianjurkan, kan bisa juga. Iya. Dianjurkan. Cuma kalau dianjurkan belum tentu didengar nih Pak. Oh, Yai, nggak bisa ya kan? juga. Kalau agama udah mengatakan nasbul imami wajibun. Menggunakan hak itu wajib. Itu mendingan hak itu wajib lebih bagus. Jangan sampai tidak menggunakan hak itu haram. Karena memang tidak ada dalam klausul fikih maupun yang mengatakan bahwa
kalau orang itu tidak menggunakan hak pilih itu kemudian menjadi haram itu nggak ada. Tapi kalau klausul menggunakan hak pilih itu wajib ada. Klausulnya begitu. Karena memang apa? Islam itu memandang, saya juga nggak setuju sama Pak Menteri Agama yang mengatakan bahwa kemudian agama dipisahkan dari politik, saya nggak setuju. Dalam Islam itu memandang bahwa politik itu penting. Karena politik itu dalam konteks agama, kata Imam Al-Mawardi ini ya kan, itu tujuannya dua. Yang pertama, politik itu tujuannya lihirosatiddin, untuk menjaga keberlangsungan tata kehidupan agama. Menjaga wasiasatid dunya, dan mengelola tata kelola dunia. Itu politik. Nampaknya banyak menteri agama di sini. Iya kan? Persaingan menteri agama ini agak ketat ya. Iya. Bagaimana Habib? Benar nggak Pak Habib? Cocok. Iya. Cocok kita Habib? Iya. Jadi kepala BIN? Cocok. Sering-seringlah cuci tangan. Cakep. 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 Jangan hanya sebelum makan. Cakep. Teriak dong. Junjung toleransi dalam keberagaman. Cakep. Cakep. Politik identitas jangan kau mainkan. Nah, ini agak nyambung tadi. Oke, kali ini ulama di masuk dalam variabel lagi nih, Bib, dalam urusan politik ini. Ini laporan intelijen kita, Bib Sukron punya laporannya, kita dengarkan dulu. Timnas Amin soal fakta integritas Ijtima Ulama katanya rangkul semua kalangan. Nah, kata Bang Sauki ini ya nggak apa-apa dong, kan nggak jauh dari visi misi Amin yang merangkul semua kalangan. Oh iya ya, kalau dipikir-pikir benar juga, itu kan tandanya merangkul semua kalangan ya. Iya, semua kalangan dirangkul. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, Mas Anies kayak CLBK nih. CLBK. Itu Pak Presiden juga, tuh ya. Paten juga laporan BIP ini. Bib Sukron Ya, ya. Ada ijtima lagi nih Kita katanya. lempar dulu ke Menteri Agama kita. Ini Masalah istimewa ulama lagi nih. Tapi ngomong Presiden kita nggak tegas ini, sedikit-sedikit dilempar sama menterinya ini. Loh, Presiden. kita kan rapat kabinet. Nanti keputusan Di akhir kita nanti Pak Kiai. Gitu. Arahan tuh di akhir. kalau presiden kurang tegas, di akhir. Organisasi biasa. Dulu kan PKB sebelum Muhaimin dijadikan sebagai wakilnya Anies juga ada istimewa ulama. Dari kalangan NU ada PKB dan seterusnya. Biasa, ini adalah organisasi politik biasa yang kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies dan Muhaimin. Kenapa tidak terlampau ribut? Karena memang satu, momentumnya sudah lewat ya. Orang tak lagi menjadikan istimewa ulama itu sebagai Momok. satu mercusuar dan momok yang menakutkan yang dianggap mampu mengkatalisasi satu isu politik besar. Yang kedua memang resource-nya harus diakui mulai agak sedikit melemah, tidak sekuat yang dulu. Dan yang ketiga memang orang juga sudah tidak melihat bagaimana di 2024 itu seserem 2019 dan 2017 Pak. Ini yang saya kira kenapa ketika ada istimewa ulama, deklarasi dukung salah satu paslon, orang ya biasa-biasa saja. Kayak ormas yang tiap hari dukung Ganjar, dukung Prabowo dan dukung Anies gitu ya. Jadi resultante dan gerakan politiknya sudah dianggap biasa-biasa saja. Ini ibarat organisasi politik sudah tidak dianggap terlampau memiliki kekuatan dan resource politik ya untuk mobilisasi dukungan-dukungan. Entah nanti di pergerakan politiknya seperti apa. Tapi memang memori publik itu ketika bicara tentang istimewa ulama, ini tentu istimewa ulamanya agak beda dengan istimewa ulama yang lain. Mengingat ini adalah pentolan-pentolan yang dulu berada di garda terdepan. Pilkada DKI Jakarta berada di garda terdepan dalam Pilpres 2019 Pak. Khawatir ini diulang, khawatir isu yang berbasiskan sentimen keagamaan itu justru akan menjadi kayu bakar politik yang akan membelah masyarakat. Tapi rasa-rasanya untuk 2024 isu seperti ini sudah wassalam. Isu agama, isu identitas ini sudah tak laku untuk dijadikan sebagai cocok tanam elektabilitas Pak. Itu menurut saya. Yang laku untuk cocok tanam elektabilitas itu yang gratis-gratis, kuliah gratis, susu gratis, makan gratis, nikah gratis, sunat gratis, nambah istri gratis. Arti itu yang negara berperang. laku. Negara berperang. Tapi gratis Jadi jangan tapi kenapa dipakai terus Pak Menteri? Iya. Iya, Pak Menteri Agama, kenapa ketika Anda bilang udah nggak begitu relevan, kenapa terus dipakai gitu, digunakan jadi
Ya, Tadi yang bilang dalam komoditas. logika pemilihan presiden secara langsung, one man one vote, satu suara itu penting, Pak. Tak mungkin ada 10 tanpa angka 1. Tak mungkin ada 1000 tanpa angka 1. Jadi istimewa ulama sekecil apapun mereka, tidak sekuat yang dulu, tetaplah penting. Mencari 1 suara, 10 suara, 5.000 suara, itu tak gampang, Pak. Kata orang Madura, tak mungkin ada 10 kalau tak ada 1 yang 4 lipat itu, Pak. Satunya yang harus 4 lipat itu. Makanya orang Madura itu dari dulu memang tak pernah mau jadi saksi. Karena 1 itu bisa jadi 1000. Karena ngitungnya diulang-ulang, Pak. Oh, 1. Itu original benar. Ya, itu gimana Bib? Coba kasih komentar dulu. Ini Nggak pasangan salah. Anda Mas Anies ini. Jadi begini, istimewa ulama itu adalah bagian daripada ikhtiar dari kelompok Amin ini mendapat daya dukung. Ini jurus Silakan lama ini, Bu. Hah? Jurus lama lagi diulang ya. Loh, bukan jurus lama, ini berarti fenomena yang tetap berjalan. Atau dia udah istilah kata sudah dingin, sudah tidak terlalu berpengaruh, itu urusan lain. Kan bisa jadi juga nanti ada istimewa ulama di kalangan paslon 2, ada paslon 3, kan ulamanya banyak juga. Cuman memang getarannya tidak seperti tahun kemarin. Harus diakui. Itu yang maksudnya ada pengakuan itu. Iya ada, tidak itu. Udah betul loh Bib. Itu yang Menteri Agama pengen dengar. Tetapi buat para ulama seluruh Indonesia, pengaruh sebuah pertemuan itu ada sanatnya. Ya pastilah. Nah itulah makanya nggak bisa dianggap enteng. Iya. Jadi istimewa itu nggak bisa dianggap enteng. Coba misalkan ditolak, misalkan kan lain lagi kisahnya. Nanti paslon 1 mau bikin juga. Apa? Paslon 1 dia. Apa? Iya, udah. Ini udah ketinggalan berita nih Opung. Iya. Udah lewat ini Opung. Udah taken. Sudah selesai. Jadi ini cerita sudah Enggak, informasi intelijen bayangannya beda-beda. beda-beda. Oh, berarti masih ada info ke mana-mana Oh, nih. beda. Ini intelijennya beda mazhab soalnya. Tapi gini, Habib, Ya. ini kalau kita lihat ini di dalam acara istimewa ini salah satu eksponennya Pak Yusuf Martak ini bilang bahwa alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Allah lebih cinta dan menyayangi kita, menyelamatkan kita dari pasangan calon yang memang sudah ada indikasi akan mengkhianati kita. Dihindari dari pengkhianat-pengkhianat. Ini maksudnya Sudah ada pengalaman. gimana nih? Siapa yang berkhianati dan apa konteks pengkhianatannya gimana? Sebenarnya untuk diceritakan kayak ini, kayak apa istilahnya? Istilahnya apa udah tahu tapi belaga nggak tahu apa istilahnya. Iya, kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu. Belaga pilon. Belaga pelango. Yang dulu disebut ini, Ya. yang dulu disebut ini penumpang gelap. Iya, jadi intinya. Jadi, apa yang maksud di pengkhianatan ini apa nih maksudnya? Iya, itu kejadian nggak usah diungkap lah. Kalau mau diungkap nanti paslon itulah bercerita kan lebih ngerti. Oh maksudnya? Jadi artinya. Saya nggak tahu, saya pendukung Jokowi. Ya sudah kalau gitu. Artinya bahwa dia sudah lelah ketika istilah ulama diarahkan kepada sesuatu ternyata tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Gitu. Iya. Itu Siapa Pak Prabowo siapa? maksudnya? Ya terjemahannya silakan. Enggak, saya nanya Habib. Saya nggak mau berani berbicara karena itu kan namanya terjemahan. Kenapa takut bicara, Habib? Jangan tafsir tuh bisa jalan-jalan lain. Iya. Iya jalan. Tapi kenapa misalnya konteksnya dalam pengkhianatan ini kan dalam politik ini kan kalau kata Opung terakhir ini Bisa jalan agak-agak biasa aja. Bisa jalan kan biasa. Tapi kalau pengkhianatan ini kan agak sesuatu hal yang Nanti serius. kita tanya Yusuf Marta apa terjemahannya. Coba. Nanti Anda panggil Yusuf Marta. Mungkin dulu barengan di luar panas-panasan jadi oposisi. Ini korang-kolan menjadi bagian dari satu kolam koalisi. Mungkin begitu ya Bib ya? Ya, nama terjemahkan. Jadi kalau menurut pandangan saya bahwa sebuah istimewa ulama untuk penjelasan itu ada pengaruh di lingkungannya. Jadi setiap itu ada lingkungannya. Ini istimewa ulama ada lingkungan sendiri. Pengaruh untuk Jawa Barat, untuk pengaruh untuk Jawa Tengah, untuk pengaruh untuk Jawa Timur. Nah itu. Adapun masalah pengkhianatan silakan tanya Yusuf Marta nanti apa terjemahannya. Oke. Saya kasih pantun aja dari perspektif ketutup ya. Belum. Enggak, saya mau kasih aja dulu. Sering-seringlah cuci tangan. Cakep. Cakep. Jangan hanya sebelum makan.
Cakep. Teriak dong. Junjung toleransi dalam keberagaman. Cakep. Politik identitas jangan kau mainkan. Dapat pesan dari beliau nih. Ya, dikasih pesan ya, politik identitas jangan kau Jangan mainkan. kau mainkan. Nah. Tapi pendukungnya memainkan. Jangan mundur lagi nih cerita itu sudah. Ini nabok cilih tangan loh gue. Iya. Gimana, Jadi Pak? kalau menurut saya soal istimewa ulama itu, ya itu haknya yang bersangkutan membuat istimewa, membuat apa. Tapi yang pasti kumpulan para ulama itu adalah kumpulan yang tidak mencerminkan seluruh dan mayoritas ulama di Indonesia. Bahwa mereka punya, teman-teman punya pengaruh di lingkungannya, ya mungkin iya juga. Ya, artinya kita juga nggak usah menganggap enteng. Itu satu lembaga yang ada di Indonesia. Ya, tapi, satu kekayaan sebuah tapi organisasi. saya malah bersyukur Iya. dengan adanya istimewa itu. Kenapa? Karena saya tahu persis antara kutub ulama yang melakukan istimewa itu dengan kutub ulama yang ada di sini, yang ada di pendukungnya ini, katakanlah yang mayoritas NU, yang dulunya itu ada di Pak Jokowi dan ini hari ini diklaim oleh Mas Muhaimin, itu sulit bos bertemu bos. Nah sulit bos, sehingga ada kayak semacam minyak sama air. Idza ijtama'a bainahuma gulliba, mana itu kita belum tahu. Pahim tum pahimna Ah. bainas sama wal lubang sumur. Bainas sama was sumber minyak. Sehingga ini menggunakan. Jadi kita ambilkan Jadi hal begini. positif. Jadi Menurut begini. saya, Gimana? kita- Pemetaan Anda yang Kemudian Jadi- aku juga tidak terlalu tertarik kalau membelah Iya. sesuatu istimewa dengan istimewa lainnya. Kita ini anak bangsa. Kasih itu persatuan yang baik. Habib kan tadi sudah mengatakan. Jadi begini maksud kalau saya. ada paslon lain membuat istimewa lain kan Nah, boleh-boleh. silakan sudah jalan, Ya tapi kan? jangan diungkap keterbelahannya. Kita sudah ada, alhamdulillah, hampir mayoritas ulama-ulama itu juga memberikan fatwa dan mendukung pada paslon kita juga ada. Sama Jadi, dong ke kami juga. semua. Jadi artinya apa? Ini tidak istimewa Jadi ulama ini dari tidak tunggal. bidang agama ini memang harus Bidang menciptakan agama. Tidak ini, Jangan tidak keterbelahan. tunggal. Tidak tunggal. Iya. Gitu loh. Kalau begini Sehingga memang- masing-masing ulama hari ini, inilah semua kandidat paslon yang ada ini, semua hari ini dekat dengan ulama semua. Pak Prabowo, apalagi Pak Gibran Oke. dekat dengan ulama. Bisa nggak saya pahami bahwa inilah yang disebut politik identitas. Ini juga dekat dengan Jadi, ulama paslonnya. Semua dekat, semua. Kita semangat ukhuwah. Iya. Semuanya dekat. Puji Tuhan. Benar itu. Semuanya dekat. Jadi Beb, maksud saya gini. siapa yang meragukan? Mas Ganjar kurang juga sama Pak Mahfud dekat juga. Ini semuanya udahlah, semuanya ini didukung para ulama. Tapi ada semua. narasi pengkhianat ini gimana? Berarti ada presiden pengkhianatan. Begini, sebelumnya ini dong? masalah sudut pandang. Kalau Pak Prabowo itu dulu bersama dengan teman-teman itu ya. Tapi karena ada kebutuhan bangsa dan negara demi kebersatuan, demi kerukunan, mendamaikan masa lalu demi menyamakan masa depan, kemudian bergabung dengan Pak Jokowi demi kebersatuan, itu ya justru malah bagi kami, saya tambah cinta dengan Pak Prabowo. Kenapa? Mau mengalah dan legowo demi bangsa dan negara. Jangan dituduh berkhianat ya. Iya kan, ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan itu khianat, ya silahkan. Saya tanyakan Berarti pada yang, tafsirnya. ya berarti orang-orang yang menuduh itu sebagai pengkhianatan, berarti orang yang tidak suka dengan adanya kerukunan, kebersatuan, ada juga yang nuduh dan Pak Jokowi sebagainya. pengkhianat juga ada kan? Hah? Yang nuduh Pak Jokowi pengkhianat. Tanya opung kalau itu. Soal pengkhianat ini gimana, Bung? Apa? Pengkhianatan ini Tidak usah jadi isu. dibicarakan lah, itu dirasakan aja. Tidak usah dibicarakan. Bang Menteri. Makin berat ini tanggung jawab Menteri Agama ke depan ya. Semoga bisa 3 periode. Ini tentu untuk 3 periode apa nih? 3 periode Menteri. Oh boleh, kalau iya, itu iya, belum konstitusional. Jangan keburu-keburu reaksioner begitu. Iya. Kayaknya Beratnya. bukan apa-apa karena kami pengen. Mengidentifikasi istimewa ulama yang kredibel dan tak kredibel. Mengidentifikasi istimewa ulama yang swasta dan negeri. Ini penting, Pak. Gimana masing-masing punya hak untuk membuat istimewa. Masing-masing punya hak dengan istimewa, masing-masing punya pengaruhnya masing-masing. Betul, Bib? Betul. Nah,
Pantun, Beb. Cukup. Cukup. Jadi kalau menurut saya ya, kelebihan-kelebihan dilakukan oleh orang-orang baik dan sesudahlah jalankan baik-baik. Nggak usah dikomplain. Apa? Justru itu dia masih memikirkan untuk cari orang yang baik menurut mereka. Anda mau bikin-bikin aja lagi sana, mau bikin-bikin gitu. Oh iya. Ya kita toh, buat. cukup sudah. Cukup. Kelihatannya hari ini kita perlu ada penyelesaian. Iya. Karena Tapi kalau tadi bilang air minyak segala macam karena secara kontekstual gitu ya, apa nama warna politik. Gak usah dibahas, yang paham saya itu. Secara warna politik Anda setuju Yang atau paham tidak? saya itu. Setuju. Ini kan Gimana banyak konteks ragam istimewa lapangannya ulama. gimana? Nah, saya yang paham saya itu. Sebelum Pilpres banyak sekali istimewa ulama. Yang Gitu, dukung Beb. Ganjar Ya, di mana-mana begitu. Yang dukung Prabowo juga muncul Iya. istimewa ulama. Yang dukung Anies belakangan istimewa ulama. Cuman kalau yang istimewa ulama begini, ini khas Anies Baswedan, CLBK. Cinta lama bersemi kembali. ya terlepas apapun kita Terlepas ucapkan apapun selamat yang lah dia terjadi sudah di kemudian melakukan. hari. Artinya apa? Istimewa ulama itu ada di semua paslon. Istimewa ulama itu di semua jagoan-jagoan Pilpres itu ada, Pak. Jadi tak boleh ada satupun paslon yang mengklaim paling istimewa ulama. Tinggal umat nanti memilih mana ulama yang biasa sejuk sampai yang tidak sejuk. Itu aja. Kayak Ganjar ya, sejuk gitu. Jadi ternyata memang setiap pemilu Jokowi ujungnya dong itu sejuk. politik identitas Jokowi menjadi udah perhatian. liwat matanya. Bohong aja sejuk. gitu ngomong identitas. Ya, Makanya Jokowi jadi jangan mainan. ulang-ulang, udah liwat dia. Benar. Opung kan temannya Pak Jokowi, harusnya tanya aja kan sama Pak Jokowi. Apa ya? Opung udah tanya Pak Jokowi belum? Yang Sebagai soal, friend ya, dekat. udah belakangan ini udah gak nyambung lagi sama dia. Ya. Oke. Memang di rapat kabinet ini kalau kamera mati ini pembahasan agak liar ya. Langsung Pak baku Presiden atur, ya. langsung baku atur. Karena kompromi. Itu ya kan? waktu-waktunya baku atur. Nah, karena udah banyak yang baku atur, kita dengarkan laporan dari Badan Intelijen Bayangan atau BIN. Silakan BIN. Prof Mahfud bilang banyak suami terjerat kasus korupsi karena istrinya tidak baik. Karena istrinya tidak baik, bahaya juga ini ya. Ya emang sih ya, kita sebagai suami ini merasa terwakili sama omongannya Prof Mahfud, iya kan? Nah namanya suami kan pengennya nyenangin istri, iya nggak? Prof Mahfud pasti gitu, sayang sama istrinya. Terbukti tuh, dana awal kampanye Ganjar Mahfud cuma 3M. Itu kan pasti karena Prof Mahfud sayang istri, iya nggak? Coba kalau nggak sayang, dana awal kampanyenya pasti bisa lebih 10M tuh. Dari sini kita paham ya, kenapa ada calon lain ya, yang kampanye dana awalnya itu sampai 30M. Kenapa ya? Itu kata Prof Mahfud tadi beritanya. Udah itu aja. Aneh mau pergi dulu nih. Salam Bib Sukron, salam buat Presiden dan Wakil Presiden Bayangan di Istana Negara Bayangan. Oke. Ya kita ini salah satu yang problemnya. Tunggu dulu Oke. Bapak Ibu. Ya Oke, kan, kita Bapak-bapak. bacakan. Ini Mahfud, banyak suami terjerat korupsi karena istri tidak baik. Nah ini juga isu-isu rumah tangga internal dan soal Iya, identitas internal, juga nih kan. Ini bahaya nih. Iya, gimana Pak ya? Pak Yai gimana? Saya. Iya, ini komentar. Ya ini korupsi itu karena ajakan istri ya, katanya, korupsi istri minta. itu pertama tindakan tidak baik. Penyebabnya banyak. Ya kan, bukan karena semata-mata istri yang tidak baik juga enggak juga. Ada yang istrinya tidak baik, orang yang tidak korupsi juga banyak. Ya kan? Jadi ini apa yang kedua, istri yang tidak baik itu juga pekerjaan yang tidak baik juga. Jadi korupsi juga perbuatan yang tidak baik, istri yang tidak baik juga itu perbuatan yang tidak baik. Tapi saya belum menemukan apakah ada korelasi positif antara tindakan korupsi seseorang itu dengan istri yang tidak baik. Karena menurut saya banyak juga orang yang istrinya tidak baik pun banyak yang tidak korupsi. Sebaliknya juga banyak orang yang korupsi, istrinya baik-baik juga banyak. Ya kan? Atau kalau istri ternyata di luar punya istri yang lain, kita nggak ngerti juga seperti itu. Iya. Nah jadi ini sebetulnya nggak bisa dibuat generalisasi kalau soal ini. Jadi korupsi ya memang itu perbuatan kejahatan akibat keserakahan umat manusia. Perbuatan istri yang tidak baik itu juga perbuatan umat manusia yang itu juga tidak baik juga, sehingga perlu memang namanya istri juga harus equal standing, harus patuh, menghormati, melayani, juga sekaligus menjadi teman yang baik, teman sparring hidup yang baik, teman diskusi yang baik bagi para suami juga. Jadi sesungguhnya di sini
apa namanya, jangan dikait-kaitkan lah antara perbuatan korupsi dengan istri yang tidak baik maupun istri yang baik. Perbuatan korupsi itu adalah one thing, satu perbuatan tersendiri. Istri baik maupun tidak baik itu adalah Perbuatan yang lainnya. perbuatan adalah satu hal yang lain lagi Iya, gitu. tapi katanya kalau demand-nya terlalu tinggi dari dalam rumah tangga ini juga bisa memantik Ya ini. nggak usah dipenuhin. Berarti itu kalau ada sampai begitu kan berarti dia tidak bisa dalam tanda petik memimpin ini dong, memimpin istrinya. Ya, ini masalah skill aja nih Iya Pak. kan memimpin Iya, istrinya, Ini skill. pengertiannya sederhana ini. Jadi kalau mau bicara soal korupsi diingatkan sebagainya, ya sama dengan menjadi pertanyaan besar sekarang. Ya, kenapa bisa bertahun-tahun ceritanya siapa nih Menteri Pertanian? Kemudian apa tuh Yassin BTS? Limpo. Nah, satu lagi BTS itu apa? Joni Plate. Joni Plate. Plate. Tentu ingin tahu di mana irjennya waktu itu, di mana BPK-nya, di mana BPKP-nya. Kok sampai bertahun-tahun dan triliun? Iya, iya. Nah disinilah terus terang di sini Jokowi dalam hal ini lemah, Iya. ya kan? Dia tidak ingatkan, tidak berjalan gitu loh. Ya, apa nih jangan-jangan ada hubungannya sama Pak Ganjar bilang penegakan hukum kita nih nilainya 5 juga nih? Oh iya betul, Ah. ya betul 5 lah itu. 5 apa? Apa untuk kalau lihat kelakuan ini ya 5. Oh. Jadi gini ya, kenapa bisa bertahun-tahun terjadi Menteri Pertanian? Iya. Di mana BPKP, di mana BPK, di mana Inspektur Jenderal? Bagaimana Presiden mengendalikan itu? Gitu loh. Tapi kan Itu kan menterinya koalisinya itu. lo bukan Habib Abu Bakar. mau koalisi. Ini yang disebut tadi. Apa tuh? Ini bukan soal menterinya koalisi Oh apa. bukan, ya. BTS sama itu kan. Iya, soal korupsi ini soal karakter orang. Nih, Komisi 3, Komisi 3. Mau istri baik, istri nggak baik. Kalau korupsi ya korupsi aja. Iya, yang mau Jadi saya katakan begini, tadi, maksud saya begini. ada orang yang mengingatkan, ada orang yang memberitahukan, yang kemudian ada unsur pencegahan untuk tidak terjadi lebih parah lagi. Itu aja. Jangan-jangan Pak Mahfud ini ngomong di depan para ibu-ibu mungkin sehingga hati-hati bahwa istri itu sangat mempengaruhi keinginan suami. Itu bisa jadi. Tapi saya nggak tahu apanya. Cuma salah satu item. Tapi nggak bisa kita mengeneralisir seorang istri enak aja. Yang istrinya 4, 5, 4, 3, 2, 1 aja belum tentu ada korupsi. Iya. Ini pengalaman ini. Coba tanya Kiai ini yang udah pengalaman itu mengerti ruh mengatur rumah tangga yang Bukan terbaik. pengalaman 1, 2, 3. Nggak pengalaman berumah tangga panjang-panjang. Yang Jadi jelas, saya yang nggak jelas sepakat paslon ya. dalam pilpres ini 3. Saya nggak sepakat kalau hanya menginikan seorang istri. Oh kejam sekali itu. Kenapa topik ini kita angkat nih Pak Kepala kenapa BIN? itu? Karena ini ada hubungannya juga sama yang tadi karena menyangkut dengan identitas. Tadi kan masalah keagamaan, relasi yang sangat privat. Ini soal Nah ini istri perempuan. kan juga soal sangat privat. Ya, Jadi soal perempuan. Jadi ginilah, perempuan yang korupsi dikambing hitamkan ini gitu. penyakit manusia, Ya. perbuatan, tindakan, kejahatan Ada manusia. kesempatan dan ada peluang. Ya kan, kejahatan manusia. Pertama ada kesempatan, kedua ada peluang, ketiga ada motif keserakahan. Ada kesempatan, ada peluang. Kalau orang itu nggak punya motif keserakahan, imannya kuat. ya. Ini sampai bawa-bawa urusan rumah tangga ini gimana Pak Menteri Agama? Ini kan Ya memang ini menunjukkan Mahfud MD ini adalah orang yang dulu disebut Gus Dur sebagai orang yang memang peluru tanpa kendali, ngomong aja isi dapur ini kan. Kan yang paling penting kata Gus Nusron itu jangan memperbanyak istri aja atau ada dalil yang mengatakan bahwa istrinya banyak potensi melakukan korupsi. Yang penting jangan itu yang disebut. Ya, jangan. Ini kan salah satu variabel, ada benarnya juga tapi mungkin variabelnya sedikit. Kan ada dimensi lain, ada kesempatan, ada abuse of power dan seterusnya. Dan nggak boleh dong langsung mengadreskan istri. Oh nggak boleh. Makanya kalau saya Karena sebagai istri Menteri Itu Agama, oknum, istri oknum. karena Nanti begini. lama-lama begini, orang kok lama-lama loh. Ini kan istri tidak baik. Istri nggak baik itu apa yang galak misal begitu kan dapat lagi nanti. produk derivatifnya banyak ya. Iya. Repot nanti kalau Iya. begitu. Tapi Enggak, kenapa- iya. gini Coba, Pak Presiden coba. dan Wakil Presiden. Jadi persoalan korupsi itu tak kenal agama orang, Iya. tak kenal tingkat tinggi dan rendahnya pendidikan Tidak. orang, Umur. tak kenal umur orang dan tak kenal jenis kelamin orang. Udah banyak kok yang juga perempuan
terkait dengan korupsi. Laki-laki juga banyak kok, profesor juga kena kok. Ahli hukum aja. Yang apa namanya, yang ahli hukum juga begitu. Kalau kata orang Banten yang gelarnya LC juga kena. Tapi memang Jadi kalau fenomena gelarnya ini. LC itu bukan LC, gitu. Ini Menteri Agamanya harus paham juga. Gimana? Indonesia ini lengkap. BPK-nya kena juga. MK-nya kena Itu juga. yang di TV itu, yang di TV. KPK-nya juga kena juga. Jadi kayak ini semua lini hukum itu menikmati korupsi itu. Ini jadi permasalahan. Dan ada hubungannya sama istri apa enggak itu? Saya masih tidak berani menyatakan istri sebagai fenomena. Paling tidak ya tema itu melekat sama dia, tema anti korupsi. Iya. Bahwa ini ada kalimat yang keluar mengenai ini, kita juga bisa dielaborasi lagi apa pemahaman dia mengenai itu gitu loh. Jadi cuma pada kesempatan ini kita berharap sama kampanye anti korupsi itu terus, walaupun pemilu, walaupun pilpres, walaupun apa. Ini Dan- hari korupsi internasional Iya. belum lama. Iya. Dan juga lebih tereliminasi lah masalah korupsi ini. Ini nggak masuk politik identitas tadi ya, Pung, ya kan? Nggak. Identitas itu kan ranah pribadi, Nggak. ranah yang sangat Nggak. privat, kemudian Nggak. dijadikan komoditas kalau kata kepala bin ini kita. Mata pencaharian. Mata pencarian suara. Jadi Iya. gini ya, isu korupsi kemudian berkembang dianggap tuduhan korupsi itu sebenarnya ada satu keterbukaan. Itu yang itu yang kita minim. Sama itu seperti misalnya mengenai food estate, ya kan? Terkesan kan seperti ada korupsi, ada manipulasi di situ. Sebenarnya mesti dijelaskan terbuka. Food estate 1,6 miliar triliun. Kemudian ini begini, dijelasin, gitu loh. Ini kan tidak ada memberikan Ada di penjelasan. BAP sih. Lo sama dengan ijazahnya Jokowi yang sampai sidang segala macam. Apa sih sulitnya panggil supirnya? Ini ijazah aku kasih. Kasihan aku lihat orang bersidang berhari-hari masalah ijazah itu. Ijazah Jokowi. Dan harus kemudian dipenjarakan karena dituduh. Opung bilang kan temannya tidak- Pak Jokowi, harusnya tanya aja kan sama Pak Apa Jokowi. ya? Opung udah tanya Pak Jokowi belum? yang Sebagai soal friend yang dekatnya. udah belakangan ini udah gak nyambung lagi sama dia. Udah gak nyambung lagi sama Sudah Jokowi. unfriend ini, sudah unfriend. unfriend. Hah? Unfriend. Udah gak nyambung Itu lagi. wassalam udah. Jadi yang kita khawatir presiden di periode-periode 1 tahun terakhir itu kritik, banyak contoh Iya, iya. kritis. Soekarno juga waktu jatuh, Soeharto juga waktu jatuh. Nah kita berharap sebenarnya kawan ini jangan mengulangi itu, cantik gitu loh. 9 tahun dia sudah bagus, di tahun ini lebih bagus lagi. Iya. I- Oke. Jadi ini udah dimulai anaknya lah, apanya lah, MK lah gitu loh. Itu harus kita berani mengingatkan dia. Oke. Jadi harus berani mengingatkan Jokowi. Sudah dilakukan. Sudah. Sudah dilakukan. Soal apa ini? Didengerin nggak? Soal mengingatkan partisipasi untuk yang baik, ngerti nggak kau? Misalnya, Jokowi udah paten kan, udah paten. Apa? Jokowi paten. pada 9 tahun paten. Nah terakhir Sekarang ini pun masih paten. Nggak. Sekarang ini Jangan karena nggak mendukung Bukan. paslonnya, Opungnya bilang nggak paten. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, enggak ada Jadi kaitannya dengan benar-benar dukungan. nggak paten ya. Iya. Kurang paten. Kurang paten. Kalau ada caci makian kepada kita hadapi dengan senyuman. Sadar. Sebagaimana lagunya Dani Dewa. Hadapi dengan senyuman. Aku nggak dilanjutin juga. Masuk nada kenapa langsung Tapi flat mirip lagi? puisi itu, Gus. Oke, kita langsung penutupan disapu bersih semuanya. Kita mulai dari Menteri Agama kita. Menteri silakan. Agama, politik identitas, mengenai warna politik keagamaan, bagaimana relasi ini memanfaatkan isu-isu keagamaan ini untuk tadi dapat pencairkan apa? Mata pencaharian. Mata pencaharian. Ya, secara prinsip saya Menteri Agama punya tanggung jawab penting tanah, ya, padat bahwa karya. maknai politik itu biasa-biasa saja. Jangan sampai memecah belah, kemudian menimbulkan fitnah dan saling musuhan sama yang lain. Karena kan tradisi politik di Indonesia itu adalah tradisi politik saling langkulan. Pasca reformasi ketika presiden dipilih langsung sejak 2004 sampai 2019 yang lalu, ada kecenderungan yang kalah itu dirangkul oleh mereka yang menang. Lalu untuk apa kelahi-kelahi identitas, kelahi-kelahi agama, pakai ayat-ayat dan seterusnya yang justru itu membelah suasana hati kita.
jualanlah yang rasional, yang gratis-gratis tadi. Susu gratis, makan gratis, nikah gratis, sunatan gratis. Itu cocok untuk negara dan bangsa kita. Dan yang paling penting, siapapun yang jadi presiden, persoalan utama kebangsaan kita itu adalah tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, dan akses terhadap dunia kerja. Itu aja Pak yang dipikirkan. Soal agama, soal etnis itu urusan individu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Tak ada urusannya dengan yang lain Pak. Inilah saya berharap siapapun nanti yang jadi presiden, saya tetap dipilih sebagai menteri agama yang ketiga kalinya. Amin ya robbal alamin. Tapi Pak Menteri Agama gimana caranya menahan supaya isu ini tuh nggak dipakai lagi? Supaya elit. Statement jangan dibantah. Enggak, ini harus ada follow up question 1. Ya kan? Closing Wapres statement izin Pak Pak Presiden. Udah nggak ini Pak, apa namanya Senior ini. isu yang berbasis agama bagi saya. Wapresnya Kalau terlalu memang maju. diniatkan untuk kepentingan politik elektoral udah nggak laku Pak. Karena ini akan semakin memperkeras minhum dan minna. Air dan minyak itu akan semakin muncul. Orang-orang seperti yang ditampilkan tadi itu ya, soal istimewa ulama yang rekam jejaknya ada di Pilkada DKI, Pilpres 2019 yang lalu, ini akan memunculkan sentimen ulama-ulama di tempat yang lain yang berbeda secara diametral. Oleh karena itu, kalau untuk kepentingan politik elektoral sih oke, tapi memang sangat potensial akan begitu banyak tandingan istimewa ulama yang lain yang memiliki preferensi dan tujuan politik yang berbeda-beda saja. Itu saja sih Pak. Oke. Silakan satu dulu. Ya. Habib. Pantun lagi. Fakta dan kenyataan Pantun itu nggak ada pantun. adalah bahwa itu ada di masyarakat kita. Kita nggak bisa pungkiri. Namanya rakyat dalam demokrasi dengan caranya sendiri. Kita nggak bisa menterbelahkan dia dan boleh atau tidak. Ada istimewa dengan sejarah rekam jejak yang bagaimanapun. Itu pun juga ada satu potensi kelebihannya. Sudah, biar saja. Ya. Tetapi bagaimana selanjutnya kita sadar bahwa setiap di ujung pemilu politik identitas gak pernah hilang. Lagi rekaman. Maka jangan jadi mainan. Pantun nggak ada? Cukup sudah. Oh cukup, ya udah. Silakan Opung. Dua dulu. Dua dulu kan. Saya kira Pak Kiai mau di belakang sebagai penutup kan. Ya, Tuturian Dayani ya. Kita ikuti Pilpres tahun 2024 ini dengan gembira, berjoget ria. Bergembira kok joget. Ya bergembira sambil berjoget ria. Oh. Dengan riang gembira, dengan enjoy kita nikmati. Dengan adu gagasan, adu program bersama-sama. Ya. Gagasan kita sampaikan dengan senyuman. Kalau ada caci makian kepada kita, kita hadapi dengan senyuman. Sadar. Sebagaimana lagunya Dani Dewa. Hadapi dengan senyuman. Aku nggak dilanjutin juga. Masuk nada kenapa langsung flat lagi? Itu Gus. Hadapi dengan senyuman. Karena orang Madura harus di double Pak. Karena itu yuk kita jaga bersama-sama. Ya kan, kita jaga kondusivitas, persatuan, kerukunan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Semua pemilu ini untuk Indonesia. Insya Allah kalau paslon kami Pak Prabowo menjadi presiden, Mas Gibran jadi wakil presiden, semua kita rangkul. Opung Panda kita rangkul, Habib Abu Bakar kita rangkul bersama-sama. Menteri Agama nggak? Menteri Agama kita rangkul. Bismillah. Itu aja. Terima kasih Habibku. Tapi- Gitu, Beb. Cocok Beb? Tapi katanya capres Mas Anies di debat kemarin Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi kan gimana? Kata siapa? Mas Anies kemarin. Iya, itu kan tadi udah saya katakan. Panggilan sejarah. Ya kan, demi menjaga kebersatuan dan kesatuan ya kan bangsa Indonesia. Bos, hari ini bos, Wapres. Prabowo, ya Pak Wapres sama Jokowi sudah menyatu bos. Ya kan? Udah nggak ada lagi itu bos, cebong sama kampret hilang. Cat, hilang. Yang masih nggak mau itu sebetulnya, yang masih suka mencaci maki apa sebagainya itu. Kalau dari sisi cebong, sebetulnya itu dulu bukan pendukung Jokowi. Tapi orang yang membenci Prabowo tapi numpang di Jokowi. Sebaliknya sisi kampret, serang terus Jokowi. Sebetulnya dulu ini bukan pendukung Prabowo. Tapi dia adalah pembenci Jokowi yang numpang pada Prabowo.
Karena sesungguhnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak suka mencaci maki dan membenci orang. Sukanya persatuan dan kebersatuan. Cakep. Tapi Gibran tuh dukung Ganjar emang dipaksa itu. Tanya Opung. Udah ini udah mau. Iya, Opung terakhir, Opung. Pemilu ini adalah Polri. pendidikan politik. Dan rakyat dibikin semakin cerdas. Dan kita juga percaya betul-betul dilakukan dengan jurdil. Jujur, adil, ya. Jadi untuk bangsa ini bukan main peristiwa ini. Mereka memilih dengan nurani mereka, tidak dengan paksaan. Mereka memilih bukan karena intimidasi atau ancaman. Mereka memilih betul-betul karena hak-hak kemerdekaan mereka berpolitik. Ini peristiwa yang paling indah, gitu loh. Jadi dalam hal ini, apapun ceritanya, Jokowi sudah selesai. Jadi jangan dibawa-bawa lagi Jokowi dalam permainan ini. Karena dia berakhir sudah tahun depan. Lo dengar dulu, tahun depan dia sudah berakhir, gitu loh. Dan kita berharap presiden-presiden yang berakhir itu biasanya meninggalkan kesan-kesan yang buruk. Kita mengharapkan Jokowi jangan meninggalkan kesan yang buruk. Jadi jangan seperti presiden-presiden sebelumnya yang meninggalkan kesan yang buruk sebelum dia ini. Itu harapan kita. Sekarang udah paten, Bung. Apa? Sekarang udah paten. Masih kita lihat lagi. Jadi kembali lagi ke tadi, seperti yang dikatakan oleh teman-teman, bagaimana pemilu ini menjadi satu pendidikan politik, bagaimana pemilu ini membuat bangsa ini makin cerdas, makin pintar, dan tahu memilih siapa yang mau dipilih dari 3 paslon ini. Jadi tidak ada cerita 1 putaran, 2 putaran. Ya, ini udah kalau dari kita 1 putaran gitu loh. Yang jelas ya Ganjar. Oke, Opung, udah jelas itu. Oke. Oke, terima kasih. Kayaknya kalau saya lihat sebelum ditutup, kayaknya semua pada kampanye paslon masing-masing. Oh iya. Iya, Tapi belum. menikmati. Silakan. Belum menikmati. Silakan Anda menikmati. Jadi saya yakin dan percaya bahwa memang generasi muda kita ini, amin, yang benar-benar smart, cerdas, akan menang insya Allah 1 putaran. 1 putaran juga. Ya. Iya. Ya, kita doakan saja. Cukup, nggak usah dibantah. Iya. Oke? Mantap juga nih. Udah ngomong. Udah ya. Udah ngomong nggak usah ini. Menteri Agama udah nggak mau kampanye ya? Cukup. Udah cukup. Anda nggak mau program KUA gratis gitu nggak mau? Atau nikah. Nanti Bisa kalau sudah nikah. 3 periode. Yang jelas itu Habib itu bisa gemuk gitu karena susunya gratis nanti. Ya salah. Ya kita host kita mainkan dulu. Iya. Oke, terima kasih Kepala Badan Intelijen Opung, Kepala Badan Intelijen Nusron Wahid, Kepala Badan Intelijen Habib Abu, dan Menteri Agama 3 periode. Kalau kami masih jadi presiden, belum sabar. Ya, demikian Kabinet Bayangan pada hari ini. Sampai jumpa Di Kabinet Bayangan berikutnya. Adios. Adios. Oke.